Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan nama anggota Yoga Setiawan NIM 23060-2028, lalu Muhammad Miswala Saputra NIM 23060-2033, lalu Muhammad Fatkur Rozi NIM 22060-2005. Ada Maulana Diego Fernando NIM 23060-2026. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan proyek web sederhana yang kita buat, yaitu sebuah kalkulator interaktif berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana pembuatan kalkulator sederhana, yang mana kalkulator ini tidak begitu istimewa, tapi ya insya Allah berguna. Untuk kesempatan kali ini, untuk pembuatan kalkulator kita menggunakan tiga bahasa, yang mana tiga bahasa itu ada HTML, ada JS, ada CSS. Nah, kita mulai dari HTML terlebih dahulu. Pada indeks HTML, pertama kita sudah tahu terlebih dahulu bagaimana intro dari HTML tersebut. Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk pembuatan web kali ini tidak dari awal karena ini sesi presentasi, jadi kita hanya menjelaskan progres bagaimana pembuatannya. Untuk codingannya nanti teman-teman bisa tiru sendiri, nanti saya letakkan di YouTube. Nah, untuk indeks HTML, kita di sini ada codingan yang mana membahas tentang pembuatan kalkulator. Nah, di sini kita mulai dari titel terlebih dahulu. Titel itu kita tujuan kita itu pembuatannya itu apa, yaitu kalkulator. Ya, kalkulator. Di sini ada link tujuan kita itu untuk mengkonekkan kepada bahasa selanjutnya itu bagaimana. Nah, berhubung di sini link style has index CSS, jadi ini terhubungnya atau koneknya ke CSS. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada head, ada body, dan macam-macam. Nah, di sini di body ini dibungkus yang mana di dalam body itu ada div, ada kelas container, ada kelas result box, ada H1 kelas result. Nah, di mana di div lagi ini dibungkus lagi, ada kelas tombol box dan ada kelas tombol angka. Nah, di sini. Nah, di div, di mana div ini kita banyak menggunakan div karena banyak apa namanya elemen-elemen yang akan kita pasang pada kalkulator. Ya, salah satunya adalah tombol, yang mana tombol ini kita kalkulator itu pasang 1 sampai 9, nanti ada C, ada 0. Nah, di mana dipasang tersebut. Nah, ini dibungkus supaya bagaimana apa bisa dicantumkan pada kalkulator kami nanti. Nah, di mana di sini ada tombol sama dengan juga seperti ini tampilannya. Diperjelas pada tombol div di sini. Nah, ada dua, yang kedua, di sini div kan ditutup kan dari atas. Nah, yang kedua itu ada div yang di bawah, yang mana tombol operatornya ada, terus ada tombol kali, bagi, kurang, tombol plus. Nah, di sini dibungkus lagi pada div. Nah, yang mana pada kalkulator ini kita sudah tahu isinya itu apa aja, seperti itu kan. Di sini sesudah itu di sini ada script index.js. Nah, yang mana ini connect-nya ke JavaScript-nya nanti. Patukan apa? Patokan pertama itu di indeks HTML ya teman-teman ya. Jadi kita harus pasangkan dulu HTML ini dipasangkan di mana saja gitu kan. Untuk konekannya itu kemana saja. Kita lagi ke indeks HTML CSS. Nah, untuk CSS ini kita memodifikasinya sebuah kalkulator. Kita ini sebutkannya itu kalau HTML itu kerangka dan indeks CSS atau CSS-nya itu kita sebut sebagai bagaimana kerangka itu bisa bagus atau dibuat apa terserah CSS. Tampilan bagusnya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita memodif suatu project, kita harus tahu di kelas mana pada HTML yang mau
dimodif. Contohnya, ini pada kelas body, di sini kelas body kan ada kelas object container, resort, box dan segala macam. Nah, ada tombol atau di kelas body ini menyeluruh, ditutup sampai sini kan, sampai bawah di sini. Nah, di mana kelas body ini ada di CSS nya dimodif, ada display, frag, ada justify content, ada alert item ini seperti jarak antara tombol ke tombol. Nah, di sini kita modif seperti itu kan. Ada min hack. Dan ada juga di kelas container. Di kelas container ini di mana? Di sini ya. Nah, di sini ya kelas container. Ini disebutkan bahwa flag justify content ini juga dimodif dengan rupa bagaimana tampilannya itu bisa bagus. Nah, sebagaimana di container juga ada background color. Background color itu latar belakangnya, width height itu dari jarak antara sisi ke sisi, displaynya, flag location, dan segala macam. Ada border radius. Border radius itu kalau nggak salah itu bagaimana bentuk pembungkusan pada tombol. Kan di tombol itu ada ditekan kan nanti kan. Itu bentuknya kotak apa bundar. Nah, itu disesuaikan di sini. Ya, bisa diukur teman-temannya. Ada ukuran 25 pixel. Ini opsional. Bagaimana apa namanya suka-sukanya teman-teman ya seperti itu. Untuk result block, nah di sini kan ada kelas result block tadi kan. Nah di sini, nah, ini bagaimana pengaturannya semua. Jadi semua kelas yang kita catat di HTML itu ada memodifikasinya. Bagaimana memodifikasinya? Apa namanya? Itu diatur dari segi apanya, warna ataupun segala macam. Itu dimodif di CSS dengan syarat kelasnya itu dicantumkan teman-teman. Kalau kalau kita patokan sama satu satu kelas yang membungkus semua elemen itu tidak akan bisa bagus. Jadi di sini semua di apa namanya sudah dimodif ya kan, sudah dimodif tombol angka sama dengan segala macam untuk font size-nya juga ya. Ini sudah bisa ditampilkan teman-teman. Tapi eh, ketika kita sudah membuat sebuah kerangka dan memodifikasinya, kita sebagai programmer bagaimana bisa berfungsi bagi orang lain. Nah, apalagi ini kan rencananya akan dijadikan aplikasi yang bisa diinstal. Bagaimana berfungsi bagi orang lain? Nah, gitu kan. Nah, cara berfungsinya, andai kan kita mempunyai sebuah kalkulator tapi tidak bisa dipencet atau tidak bisa ditekan atau tidak berfungsi lah intinya. Itu tidak ada gunanya teman-teman kalau di coding atau kalau di dunia-dunia Android atau segala macam. Nah, bagaimana kita memfungsikannya? Jadi untuk pengfungsian kalkulator kita atur di JavaScript, di mana pada pos tombol, pos result di sini kita sudah atur apa namanya? Seperti contoh di sinilah from replace all. Nah, di sini kita atur pada tombol operasi kali itu seperti ini ya kan. Nah, di sini sudah diatur semua menggunakan if. Ini sudah teman-teman ya. Jadi bisa ditekan itu karena JavaScript teman-teman. Jadi bagaimana memfungsikannya. Jadi teman-teman andaikan kalau ingin meniru seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat bagaimana output dari codingan dari tiga bahasa. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasil akhir ataupun tampilan itu seperti ini. Nah, di mana 12, andaikan kita operasikan lah, kita coba-coba 12 kali 8 lah, sama dengan berapa? Nah, ini berfungsi teman-teman. Seperti ini. Andaikan tanpa JavaScript, ini tidak bisa ditekan. Andaikan tanpa CSS, ini tidak bisa didesain. Andaikan tidak tanpa HTML, ya tidak jadi. Seperti ini ya. Nah, bentar ya. Nah, untuk lagi, andaikan apa namanya, tiga di sini kita operasikan bagi atau 6 ini ya seperti ini.
Nah, ini sudah berfungsi. Bagaimana pemfungsian pada kalkulator yang kami buat ini ya seperti ini. Untuk fitur-fiturnya ya, untuk fitur-fiturnya kami belum tambahkan. Ini sekedar progres interface kalkulator kami. Jadi untuk part 2-nya nanti kami upload lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari segi penjelasan atau kata ataupun segala macam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok satu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.